Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanangmet berbagi untuk mensupervisi. Kali ini kita masih berbagi dari materi fisika, kimia, dan matematika khususnya. Namun kali ini kita fokus ke materi matematika khususnya fungsi trigonometri yaitu bab kosinus. Oke, lanjut saja kita ke materi berikutnya. Grafik fungsi sinus. Salah. Grafik fungsi kosinus. Di part 1 kita sudah mempelajari tentang grafik fungsi sinus, sekarang kita grafik fungsi kosinus. Oke. Masih semuanya datanya masih sama, hanya saja di sini grafiknya sudah berupa y sama dengan cos. Ini adalah grafik standarnya ya untuk x, di mana domainnya itu dari mulai 0 sampai dengan 2pi atau dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah secara umum atau secara garis besar fungsi dari kosinus dirumuskan. Nah, ini sama seperti dengan fungsi sinus, di mana masih ada komponen K dan komponen theta serta plus C. Nah, untuk nilai maksimumnya pun caranya hampir sama persis, yaitu mencari nilai maksimum yaitu dengan cara besar K ditambah dengan C. Kemudian untuk nilai minimum maka dicarinya dengan cara besar K di minus ya, kemudian ditambah dengan C. Kemudian untuk mencari amplitudenya juga sama, dari positif. Jadi kalau udah ada tanda mutlak ini jadi mutlak K atau modulo K ya. Untuk periodenya sama persis, yaitu menggunakan 360 derajat per A. Nah, A nilainya yang seperti yang di sini. Kemudian dengan rincian atau istilahnya syarat, theta akan bernilai positif jika digeser ke kiri. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau kalian menghafalnya 1, maka kalau negatif ya pasti ke kanan. Kemudian untuk plus C-nya digeser ke atas. Jadi kalau theta itu untuk ke kiri dan ke kanan, sementara C itu untuk atas ke bawah. Nah, kemudian Y sama dengan min K, di sini adalah cermin dari Y sama dengan K ini. Nah, ini kalau ini pencerminan terhadap sumbu Y ya. Kalau kalian sudah belajar tentang pencerminan ketika kalian di level SMP. Kemudian kita lihat grafiknya. Ingat kalau grafik cos itu selalu dimulai dari atas, karena cos 0 derajat itu nilainya adalah 1. Jadi selalu dimulai dari sini, dari atas. Oke, jadi yang harus kalian pahami adalah grafik fungsi cos itu fx sama dengan cos x selalu dimulai dari angka 1. Kemudian nanti akan berakhir di 1 lagi kembali di cos 360 derajat. Nah, di sini nilainya ya sampai dengan 2pi atau 360 derajat. Saya berikan interval jaraknya selalu 45, saya bikin di sini. Jadi 45 derajat, kemudian 90, kemudian lagi 135, kemudian 180, kemudian 215 ya, 215 ya. Kemudian ditambah lagi 240, kemudian 235, baru nanti 260. Jadi saya berikan interval ini nggak harus 45 derajat, bisa saja per 15 jadi 30, nanti ketemu 45 bisa. Hanya saja nanti grafiknya terlalu kecil dan tidak terlihat. Kemudian untuk nilainya, jangan perlu kalian perhatikan untuk nilainya. Untuk Y cos X itu, kalau dia nilai maksimumnya itu nilainya adalah 1. Nah, ini terlihat di E ya. Nah, ini. Kemudian untuk nilai minimumnya, nah nilai minimumnya ada bagian bawah atau D di sini, titik D. Nah, di sini nilai minimumnya berarti adalah min 1. Jadi sama dengan grafik sinus, maksimumnya 1, minimum 1. Untuk grafik dasar, yaitu grafik dasar Y sama dengan cos X ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Nah, contoh 1. Grafiknya pun masih sama dengan yang kemarin. Ini yang apa yang saya bilang seperti telah saya ucapkan kemarin di part pertama, di mana grafik fungsi sin ini bisa juga diartikan grafik fungsi cos. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah dilihat ya, karena kita ini mau membicarakan tentang cos, berarti kita lihat dari sini. Nah, di sini sangat jelas sekali. Nah, ini bentuknya seperti ini.
Kemudian kita cari tahu yang pertama. Yang selalu untuk yang pertama itu adalah kita menuliskan grafik persamaannya dulu ya. Y sama dengan K dikali dengan cos A dalam kurung X. Nah ini plus minus saya tuliskan theta, kemudian ditambah dengan C jika ada geser ke atas ke bawah. Nah ini kalau dilihat masih sumbu utamanya adalah sumbu utama X, sehingga untuk C-nya tidak ada ya. Nah, jadi sama dengan 0, jadi C sama dengan 0, jadi tidak perlu ditambahkan. Kemudian untuk menentukan nilai K, lagi-lagi kalau nilai K ini bisa kita lihat di sana 2, di sini di atas, di bawahnya sekarang min 2. Maka kalau angkanya sama seperti informasi sebelumnya, maka untuk nilai K-nya itu kita langsung dapatkan nilainya adalah 2. Gitu ya. Tapi kalau misalkan berbeda, lagi-lagi saya informasikan untuk mendapatkan nilai K adalah nilai maksimum dikurangin dengan nilai minimum, nah, dibagi dengan 2. Berarti kan ini 2 dikurang dengan min 2. Berarti K bisa didapat dengan cara 2 dikurang min 2 dibagi dengan 2. Nah, ini kan hasilnya 2. Nah, ini dikhawatirkan kalau nilainya berbeda. Misalkan di sini 2, di bawahnya min 1. Nah, itu kan berbeda. Maka nilai K-nya pun yang dihasilkan juga berbeda. Dalam arti berarti sumbu ininya, sumbu utamanya dalam hal ini sumbu X. Nah, ini bukan lagi di X, tapi bisa saja dia bergeser naik ke atas 1 seperti itu. Ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai A, kita harus cari tahu berapa besar periodenya. Kita lihat saja. Kalau berdasarkan gambar di sini, ini kan kita sangat jelas sekali. Ingat ya, pada pelajaran fisika di SMP tentang apa namanya gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi itu terdapat puncak juga terdapat lembah. Nah ini kan kita sangat bisa berdasarkan gambar seperti ini, berdasarkan gambar kita mau dimulai dari min setengah sampai dengan 3/2 pi ini juga boleh, atau kita karena kita fokus cos maka kita dari sini sampai dengan yang ini adalah seperempat periode atau seperempat gelombang. Nah, bisa dikatakan, bisa kita tuliskan maka seperempat periode ini nilainya adalah kita kurangkan saja pi per 2 dikurangin 0, berarti nilainya adalah pi per 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai 1P, maka 4-nya kita naikkan ke atas, maka jadinya 4 per 2 pi, atau bisa kita katakan satu periodenya adalah 2 pi. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya, rumusnya adalah A adalah 2 pi dibagi dengan periodenya. Kalau tidak menggunakan pi, berarti kita menggunakan derajat 360, maka 2 pi ini berubah jadi 360, karena pi ada 180 ya. Oke, kita lihat A-nya berapa? 2 pi dibagi dengan 2 pi, maka nilai A-nya hasilnya adalah 1. Maka ini kita dapatkan nilainya adalah cos 1 tidak perlu dituliskan ya, X. Nah, kita lihat ada pergeseran apa enggak. Nah, kalau seandainya di sini kita mulainya dari titik yang pertama ini, nah ya karena cos itu dimulai dari sini, maka tidak ada pergeseran karena dimulai dari pertama. Maka bisa kita lihat karena tidak ada pergeseran, berarti ternyata tidak ada pergeseran, maka kita bisa langsung simpulkan, maka jawabannya adalah ini X-nya kita hapus. Nah, kita hapus dulu, baru kita tuliskan. Oke, kita tuliskan tidak ada pergeseran, maka langsung jawabannya adalah Y sama dengan 2 cos X. Selesai. Karena tidak ada pergeseran. Kan tidak ada bergeser ke kiri atau kanan, karena cos itu dimulai dari atas ya, atau dimulai dari bawah. Jadi kalau misalkan kita mulainya grafiknya dari bawah sini, nah misalkan begini bentuknya, maka tinggal tambahin minus saja. Nah, oke, bisa dimengerti ya, semoga. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau uji titiknya, jawabannya harus benar berapa gitu. Nah, kita masukkan saja pi per 2-nya ini. Kalau kita masukkan, misalkan kita mau uji titik. Nah, uji titik untuk melihat kebenarannya. Berarti ketika saya masukkan F-nya, berarti F ketika saya masukkan pi per 2, berapa nilainya? Nah, berarti kan 2 cos pi per 2. Nah, ini kan sama saja cos 90. Nah, cos 90 itu kan 0, berarti 2 dikali 0.
maka hasilnya 0 dan tepat jawabannya di sini y-nya tidak ada 0, maka nilainya adalah pi per 2. Bagaimana kalau misalkan saya masukkan 0? Nah, ketika saya masukkan 0, maka P0 sama dengan 2 dikali dengan cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya adalah 1, maka 2 dikali dengan 1, maka menghasilkan nilai 2 dan sesuai dengan grafik puncaknya. Ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya di contoh nomor 2, masih grafik yang sama juga di grafik sinus. Nah, kita lihat di sini ada pergeseran. Nah, pergeseran dilihat dari mana? Misalkan saya mau lihat pergeserannya berdasarkan grafik yang ini. Nah, ini. Misalkan ini gesernya berapa. Nah, kita cari tahu. Nah, ini. Berarti kan kalau untuk dalam satu gelombang dimulai dari titik yang di atas ini, kemudian naik berakhir dengan titik yang di atas ini. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu berapa nilai di sini, nah ini masih tanda tanya. Nah, seperti ini. Gimana cara dapetinnya? Caranya gampang, tinggal kita bagi 2 aja nilai satu ini, karena kan nilainya kan jaraknya pasti sama. Ini kan jarak satu bukit ya, maka kalau setengah bukitnya pasti tengah-tengahnya pun kita tinggal tambah bagi 2, selesai. Kita kalau seandainya pun kita lihat secara sekilas, ini kan 1, di sini 3, maka di sininya pasti 2/4. Nah, bisa seperti itu. Atau kalau misalkan kalian kesulitan, tinggal caranya ya dikurangin saja. Nah, kayak misalkan ini pi per 4, nah, ini kita kurangkan dengan 3/4. Nah, ini kan dapat jarak. Nah, berarti jarak sebelum dikurangin jarak sesudah. Nah, ini misalkan jarak sesudahnya 3/4, jadi kita tulis min 3/4 dikurangin min 1/4. Pi nya kita tidak gunakan, kemudian kita bagi 2, maka ini sama saja ditambah, jadi min 3 ditambah 1, 2/4 gitu ya. Berarti 2/4. Nah, kita lihat 2/4. Nah, ini kemudian minus ya, jangan lupa kan dibagi 2 berarti kali setengah sama saja. Ini kalau kita coret, oke, kita coret 2, min 3 dikurangin ini min 2/4 dibagi ini, coret, dapatnya min 1/4 ya, min 1/4. Oh, nggak sama, tidak sama di sini, bukan min 1/4. Berarti caranya nggak gitu, kita pakai cara yang lain. Kita hapus dulu, kita hapus. Cara ngitung jaraknya salah dari berarti cara mengurangannya, berarti min 2/4 ya. Ini min 1, berarti kalau logikanya sih, kalau misalkan logikanya saja min 1/4 min 3/4, berarti kalau tengah-tengahnya kan min 2/4, berarti harusnya di sini min 2/4 pi. Nah, ini seperti ini. Berarti cara mengerjakannya berarti tidak menggunakan minus saja ya, berarti ini berarti 3 ditambah 1, 2. Nah, 2 dibagi ya, tidak usah dibagi 2 berarti ini ya. Oke, berarti ya tetap dibagi 2 karena perempatnya kan sama. Berarti cukup kita ngeliat angkanya saja lah. 3, nah ini ditambah 1, berarti kita tambahkan 3 tambah 1 itu adalah 4 bagi 2, 2. Nah, 2/4 lah, seperti itu ya. Minimal caranya seperti itulah mengerjakannya, kan tengah-tengah saja sih. Kayak misalkan ini 1/4 ini kan 0 ya. Ini kan kalau misalkan kita jaraknya, berarti ini kan 1/4, ini 1/4 jaraknya. Berarti kalau misalkan kita kurangkan, nah kalau kita kurangkan salah, maka kalau kita tambahkan makanya jawabannya benar. Berarti 1 ditambah 1, nah ini kan harusnya kan 2, tapi ini kan ini minus tandanya. Nah, ini juga sama, jadi kita tambahkan saja. Jadi kalau mau menggunakan caranya ya berarti kita gunakan kan bagi 2 ya, berarti oh ini jarak tengah-tengah. Kalau mencari tengah-tengah itu jaraknya bukan dikurang tapi ditambah. Min 1/4 ditambah dengan min 3/4 kemudian dibagi dengan 2. Berarti di jawabannya adalah min 1/4 berarti min 2 ya. Min 2 karena kan min 1, sorry bukan min 2, min 4/4 itu 1.
berarti min 1. Nah, dibagi dengan 2. Nah, ini jawabannya min setengah. Berarti kalau ini kita pakai pi. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini bentuknya adalah seperempat, nah ini seperempat, maka bisa kita tuliskan min 2/4. Maksudnya perempat bukan seperempat. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi tengah-tengahnya. Nah, karena ini kan kita lihat jaraknya kan perempat, perempat, perempat. Nah, ini pun kita buat perempat, maka di sini pasti nilainya adalah 2/4 pi. Karena jaraknya terlihat jelas nilainya seperempat, 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 seperti itu. Tapi kalau mau mencari nilai tengahnya seperti tadi, ditambah bagi 2. Kan mencari jalan tengah, titik tengahnya gitu ya. Kita sudah dapat, kemudian kita misalkan jaraknya kita mulai dari sini titiknya. Nah, awalnya titiknya ada di sini. Nah, awalnya titiknya di sini. Dari mana kita tahu titik awalnya di sini? Nah, ini kan dasarnya seperti ini. Nah, gitu ya, dasarnya. Kalau dasarnya berarti dimulai dari titik yang asal atas. Kemudian karena kita sudah menurut soal di sini ada di atas dan ini pun juga kita buat apa namanya? Persamaannya dulu. Di fx sama dengan k cos A dalam kurung X plus minus theta kalau ada dia pergeseran, ditambah C kalau dia ada pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Untuk mendapatkan nilai K cukup mudah, yaitu di sini kan karena angkanya sudah sama, maka nilai K-nya kita langsung saja, nilainya adalah 2. Jadi kalau 3 di sini min 3 ya 3 langsung gitu. Kemudian tinggal menentukan nilai A-nya, cos. Nah, A-nya dilihat berdasarkan grafik. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan yang mana saja hasilnya sama kok. Nah, ini kan seperempat pi. Nah, seperempat periode itu adalah seperempat pi. Nah, ini bisa kita tuliskan seperempat p adalah seperempat pi juga. Nah, berarti kalau 1 pi, nah berarti nilainya adalah ya 1 p, sama dengan nilainya adalah pi. Nah, berarti untuk menentukan periodenya bisa kita dapatkan tadi sudah 1 periode adalah pi dan A-nya adalah didapat dengan cara 2 pi dibagi dengan P ya. Maka menghasilkan 2 pi dibagi dengan pi, hasilnya adalah 2. Maka nilai A-nya adalah 2. Oke, kita ganti 2. Nah, X. Nah, berdasarkan grafik yang kita lihat, nah berdasarkan grafik yang kita punya ini, dia ini bergesernya ke sana. Nah, gesernya ke kiri. Ke kiri. Nah, kalau digeser ke kiri, nah ingat digeser ke kiri itu maka nilainya adalah plus. Nah, seperti yang kita lihat ya. Berdasarkan contoh ya, digeser dengan ke kiri maka nilai tetanya adalah plus. Ingat-ingat ya. Ke kiri gesernya plus. Berapa gesernya? Nah, gesernya itu adalah tanpa melihat tanda, nilainya adalah 2/4 pi. Maka gesernya 2/4 pi. Maka ini kita tulis 2/4 pi atau setengah pi juga boleh, nggak masalah. Kan bisa disederhanakan. Jadi pi per 2. Nah, kurung tutup. Tidak ada pergeseran karena nilainya angkanya sama, 2 di sini min 2, maka nilai C-nya tetap atau 0. Nah, maka hasil yang kita peroleh fx-nya sama dengan 2 dikali 2 cos 2 dalam kurung X ditambah pi per 2. Nah, kadang-kadang si pembuat soal akan menuliskan 2-nya ini dimasukin ke dalam, nggak masalah. Jadi bisa saja dituliskan 2 cos 2X ditambah pi. Nah, jadi bisa dituliskan juga kalau misalkan di pilihan berganda tidak ada jawaban seperti ini, maka asumsi si pembuat soal nilainya adalah fx sama dengan 2 cos dalam kurung 2x ditambah pi. Karena pi per 2 kalau dikali dengan 2 kan tinggal pi saja. Jadi boleh keduanya jawabannya. Nah, bagaimana misalkan kalau kita uji titiknya? Nah, kita uji titik. Kita paling gampang adalah titik 0 ya. Kalau titik 0 maka jawabannya harus min 2. Nah, seperti itu. Kita cek kalau titik 0 harus min 2. Ya, kita ambil nilainya adalah oke. Sudah. Oke, masukkan datanya. Ketika F sama dengan 0, maka harus jawabannya min 2. Kita cek 2 cos 2 kali 0 ditambah dengan pi. Ini ya,
berarti sama dengan 2 cos. 2 kali 0 kan 0, tambah dengan pi berarti pi. Nah ini, berarti 2 cos 180. 2 cos 180 ini, kalau kalian bingung, bisa menggunakan kuadran. Nah ingat kuadran kembali ya. Berarti ini 0, 90, 180. Boleh bisa menggunakan, kalau di sini berarti 270 dan kembali 360. Di sini kan semua sudah tahu caranya. Nah ini kalau 180 kita bisa menggunakan pi ditambah 0 atau jawaban kita menggunakan 2 cos pi dikurang 0. Pi dikurang 0 sama pi ditambah 0 kan hasilnya sama ya, pi juga. Nah kalau saya menggunakan yang pertama ini, berarti saya menggunakan yang 180 plus dan ini daerahnya yang di T. Berarti di tangan. Nah ini bukan tangan, ini cos. Nah maka hasilnya adalah minus. Maka nanti hasilnya adalah minus cos 0. Nah gitu ya. Nah kalau di sini, nah di sini pun sama. Di sini yang punya adalah sin, sementara ini bukan sin, maka nilainya juga minus. Berarti minus cos 0 juga. Hasilnya sama. Nah, kita tahu cos 0 itu nilainya adalah 1. Nah, berarti 2 dikali min 1, maka hasilnya adalah min 2. Dan ini pun juga sama. 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2. Jadi yang mana saja boleh ya. Jadi jawabannya tepat ketika disubstitusikan nilai 0, hasilnya adalah min 2. Silakan kalau mau menguji titik yang lainnya, misalkan kalau saya masukkan pi per 4 maka hasilnya harus 0. Ketika saya masukkan 2 per 4 pi atau setengah pi maka hasilnya maksimum 2 gitu ya, dan seterusnya. Jika benar maka itulah fungsinya yang kita dapatkan sudah benar atau sudah tepat ya. Nah, demikian kalau pembahasan kita kalau mengenai contoh 2 ketika ada pergeseran. Nah, bisa saja kalau misalkan si pembuat soal ternyata jawaban yang kita peroleh di sini tidak ada. Nah, jawabannya ternyata tidak ada. Bagaimana solusinya kalau misalkan jawabannya tidak ada di pilihan bergandanya? Nah, misalkan dalam hal ini kita bahas soal tentang pilihan berganda. Maka kita bisa cari rumus atau fungsi trigonometri yang lain. Nah, itu misalkan kita mulai dari titik dasarnya adalah min 2. Kalau tadi kan berdasarkan pergeseran ke kiri. Sekarang dia asalnya, nah, dia mulainya dari bawah. Biasanya grafik fungsi kosinus itu dimulai dari positif. Nah, ini mulai dari atas. Nah, sekarang kita akan ambil contoh grafik yang mulainya dari bawah. Nah, ini kita ambil contoh yang di sini. Maka efek yang kita dapat nanti untuk nilai K tetap sama, K-nya nilainya 2. Hanya saja karena grafiknya kebalik atau dalam hal ini pencerminan yang seperti tadi sudah dijelaskan di mukadimah atau di sini ya. Nah, ini ada pencerminannya. Maka nilainya adalah minus. Nah, maka kini kita bisa tuliskan nilainya adalah minus. Nah, oke, minus. Kemudian cos, untuk mendapatkan nilai A-nya sama persis. Tidak ada perubahan nilainya. Ya, nilainya adalah sama seperti ini untuk mendapatkan nilai A-nya ya. Nah, untuk nilai A-nya maka didapat juga 2. Nah, oke. Kemudian untuk sayangnya untuk pergeseran dia tidak ada pergeseran karena tidak mulai dari mana-mana. Jadi dalam hal ini dia tidak digeser ke kiri maupun tidak digeser ke kanan, hanya saja dia bentuknya adalah pencerminan. Jadi dimulai dari bawah. Jadi grafiknya dimulai dari bawah, bukan dari atas. Harusnya kan dari atas. Nah, berarti tidak ada pergeseran sehingga tetanya bernilai 0 dan pergeseran ke atas maupun ke bawahnya pun tidak ada karena nilai K-nya sama 2 dengan min 2. Dalam hal ini bukan nilai K-nya ya, tapi nilai maksimum dan minimumnya sama-sama 2. Jangan peduli tanda dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi memiliki angka yang sama. Nah, kalau misalkan angkanya 2, di sini min 1 seperti yang saya informasikan, maka beda. Oleh karena itu nilai C-nya pasti ada. Jadi ada pergeseran. Nah, mencari nilai pergeseran C-nya itu bisa kalian dapatkan. Caranya adalah seperti yang pernah diinformasikan di part pertama. Jadi bisa dicari dengan cara
nilai maksimum seperti ini. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi kita jumlahkan justru. Nah, kalau kita jumlahkan, kita bagi dua. Berarti ini gantinya. Kalau kemarin di part pertama kita mau mencari nilai K, itu dengan cara mengurangkan. Sekarang kalau ini kita tambahkan. Kalau ini kita tambahkan, maka dapatnya adalah 2C. Kemudian kita bagi dua. Dalam hal ini berarti nilai maksimum dengan nilai minimum dijumlahkan, lalu kita bagi dua. Maka kita tahu nilai C-nya. Nah, nanti kita dapatkan nilai C-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai C, bisa kita dapatkan dengan cara maksimum ditambah dengan minimum, kita bagi 2. Kemudian bisa dipahami ya untuk mendapatkan nilai C. Kalau untuk mendapatkan nilai K, kebalikannya. Berarti kalau untuk mendapatkan nilai K, maksimum dikurang minimum, kita bagi 2. Oke, nah itu penjelasan tambahannya. Berarti dalam hal ini fungsi atau grafik kosinus yang diinginkan si pembuat soal adalah fx sama dengan min 2 cos 2x. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya, oke, kita lihat lagi. Kita uji titik. Nah, uji titiknya kita misalkan nilai 0 lagi lah. Berarti kita dapatkan 0, F0, maka hasilnya min 2 cos 2 dikali dengan 0. Nah, ini 2 dikali dengan 0 tetap 0 ya, berarti cos 0 itu nilainya 1, sehingga kita peroleh min 2 dikali dengan 1, hasilnya min 2. Nah, ini sudah tepat. Jadi, grafik fungsi dari kosinus yang diinginkan adalah fx sama dengan min 2 cos 2x. Nah, seandainya pun kalian dihadapkan kepada fungsinya, ketika kalian sudah mendapatkan fungsi yang pertama seperti hal ini. Nah, ini ya fungsi yang pertamanya. Nah, ini kalian sudah dapat yang ini. Untuk merubahnya tidak perlu kalian menggunakan fungsi grafik kosinus lagi atau mencarinya lagi, tapi kita bisa menggunakan dengan versi kuadran. Misalkan kita sudah punya dapat fungsi grafiknya adalah fx sama dengan 2 cos. Nah, ini kemudian dalam kurung 2x, ini sama saja penulisannya pi ditambah dengan 2x, sama ya. Nah, ini kalau kita cari tahu lagi, ini nilainya adalah 180 ditambah 180 ditambah kan letaknya di sini, yang ini punya Antan. Oke, berarti ini ada di kuadran ketiga ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4, berarti di kuadran 3, berarti ada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga di sini yang punya adalah tan, sehingga kita bisa ganti. Ini menggunakan 180 plus, berarti tidak merubah nilai, tidak merubah tanda ya, bukan nilai. Bukan merubah tanda juga, tapi merubah bentuk. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, dan sebaliknya. Maka ini bisa kita ambil 2. Karena ini yang punya adalah tan dan ini bukan tan, maka kita ganti minus. Jadi tinggal cos yang belakangnya saja, 2x. Nah, ini kan bisa kita kalikan, 2 dikali dengan min 2 dikali dengan min, maka hasilnya min 2 cos 2x. Dan ini hasilnya sama yang kita peroleh dengan ini. Nah, ini hasilnya sama. Ya, jadi bisa saja kita menggunakan cara demikian. Jadi dari dua contoh yang sudah saya paparkan, dari contoh 1 maupun contoh 2, ini merupakan grafik yang sama persis di part pertama, yaitu grafik sinus. Jadi grafik sinus itu juga bisa mengimplementasikan, dalam hal ini bisa kita rubah ke grafik kosinus. Sebaliknya, grafik kosinus pun juga bisa kita rubah menjadi grafik sinus. Rubah dalam hal ini adalah persamaan dari fungsi trigonometrinya. Kita lihat contoh ketiga. Di contoh ketiga, ini hanya mengindikasikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, di mana fungsinya sudah diketahui, yaitu min 3 cos 2 dalam kurung x ditambah 30 derajat adalah berapa. Ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk mendapatkan nilai maksimum, maka kita cukup kita cari dulu persamaannya, namanya persamaan dasarnya. Berarti di sini adalah a, kemudian x, ini kan plus minus
theta ditambah C kalau ada C. Nah ini kita sudah jelas K-nya itu nilainya adalah min 2 ya. Berarti K-nya kita sudah dapat min 2, A-nya kita sudah dapat 2, theta-nya kita sudah dapat 30 derajat. Nah, C-nya kita juga dapat 0. Karena nilai maksimum itu hanya membutuhkan rumus yaitu besar K ditambah dengan C. Nah, dalam hal ini C-nya nggak ada ya, C-nya 0. Berarti besar K itu berarti besar min 3. Maka ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 3. Nah, untuk mendapatkan nilai minimumnya cukup dengan cara yang sama, besar K di min, kemudian ditambah dengan C. Berarti besar min 3 ditambah dengan C. Maka hasilnya C-nya 0 ya. Nah, ini kan positif ketemu negatif berarti min 3. Nah, ini hasilnya kita sudah dapatkan. Seandainya pun kalian tidak tahu rumusnya seperti ini, kita sudah menjelaskan, dalam hal ini saya sudah menjelaskan kalian nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi cos, fungsi trigonometri cos, yaitu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Maka ini bisa kita gunakan juga. Nah, kita sudah punya rumus fungsinya adalah min 3 cos 2 dalam kurung X ditambah dengan 30 derajat. Nah, untuk mencari ini biar nilainya adalah maksimum, nilainya biar dia maksimum, otomatis nilai cos 2 dalam kurung X tambah 30 derajat itu harus besarnya adalah 1. Ya. Nah, ini 1. Kalau seandainya 1 apakah jadi maksimum? Kita lihat. Nah, 1 dikali dengan min 3 min. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan nilai maksimum bukan 1, berarti min 1. Nah, gitu. Berarti karena ketemu min, kan kalau di min ketemu min jadi plus, maka untuk mendapatkan nilai maksimumnya ya min 3 dikali dengan min 1, maka hasilnya 3. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai minimumnya, nilai cos 2x 2 dalam kurung X tambah 30 derajat berarti harus bernilai positif. Positif 1 ya, positif 1. Positif 1 kali dengan min 3, maka hasilnya tetap min 3. Jadi tanpa rumus pun juga sebenarnya bisa. Nantinya kita harus tahu nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi cos dasar. Kita lihat di contoh keempat, kita disuruh memberikan di sini menggambarkan atau membuat desain ya, membuat desainnya grafik dari Y sama dengan min 2 cos 2x. Nah, di sini ada nilai min 2. Min 2 itu berarti dimulai dari sini, dari bawah. Berarti mulainya dia dari bawah. Kemudian kita lihat periodenya. Nah, periodenya bisa lihat dari angka 2-nya di sini. Berarti kita bisa lihat 360 derajat atau 2pi ya. Nah, dalam hal ini 2pi dibagi 2 karena di sini saya menggunakan radian, masih menggunakan pi. Jadi kalau tidak harus menggunakan ini ya, karena contohnya kebetulan saya menggunakan ini ya, kalian tidak harus menggunakan ini. Jadi bisa saja ini pi per 4 adalah di sini 45 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian ini adalah 135 derajat, 180, kemudian 180 tambah 45, 225 derajat, kemudian 240 derajat, 200 berapa tambah 45, 85 ya, 285, kemudian 315 ya, kok 215 tambah 45 bener, tambah 45 270 dong ini, 270 di sini 315, kemudian 360 derajat gitu ya. Nah, ini ada seterusnya. Nah, min 2. Nah, ini berarti kita pakai dengan 2, maka nilai periodenya adalah pi. Berarti satu periode nilainya pi, berarti sampai dengan sini. Sampai dengan ini dia sudah satu periode. Nah, ini adalah nilai satu periode. Nah, satu periode full ya. Berarti kalau misalkan setengah periode, nah ini kan kita biar bisa tahu ukurannya.
Berarti kalau setengah periode ya berarti setengah pi. Nah, setengah pi di sini kan enggak. Nah, ini ada setengah pi ya, sudah dituliskan. Nah, ini berarti kita mulai dari sini. Nah, ini setengah. Gitu ya. Jadi kemudian kalau misalkan seperempat pi, nah seperempat pi, nah, kan penulisannya gimana? Ya berarti seperempat periode, berarti ya nilainya juga sama seperempat periode, gitu ya. Seperempat periode. Jadi seperempat periode, berarti dia mulai dari sini. Nah ini, jadi mulai dari sini, kemudian ke sini dulu. Nah ini ya. Kemudian dia naik ke atas sampai dengan batasan 2. Nah, ini maksimum 2. Kemudian dia turun lagi. Nah, ini 2. Naik, kemudian turun kembali. Sini ya turunnya. Nah, kemudian berakhir di berakhir di sini. Nah, ini berakhir di sini. Nah, titik-titik. Oke, gambarnya kurang bagus. Kita gambar ulang yang ininya. Nah, kita kasih warna yang berbeda. Kita warna biru lah. Nah, ini. Oke, titik. Ups. Nah, ini nilai puncaknya. Nah, anggap saja sama lurus lah. Nah, berarti ini kita puncaknya adalah 2. Yang ini titik terendahnya. Nah, titik terendahnya. Oke. Sudah ya. Berarti ini gambarnya dari nilai min 2 cos 2x ya. Jadi untuk cara gampangnya seperti ini untuk menggambarnya. Oke, demikian penjelasan saya untuk tentang grafik trigonometri. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tambahan sedikit nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, di mana kalau khusus untuk bab cos saja ya, biasanya di sini sering diulang. Nah, ini ada tulisan, misalkan ada contoh A sin fx ditambah dengan B cos fx ditambah dengan C. Ya, biasanya sering muncul soal-soal seperti ini, soalnya ketika kalian menghadapi soal UN, kalau masih ada UN ya, tapi sekarang sudah tidak ada UN, berarti soal US ya, ujian sekolah, kemudian soal ujian masuk atau perguruan tinggi atau UTBK lah kalau sekarang, terus ada juga SBMPTN, nah ini atau soal kedinasan, ini juga sering masuk soal-soal seperti ini. Soalnya contoh misalkan di sini saya bilang tentang pembuktian, ingat rumus A sin fx ditambah B cos fx sama dengan K cos fx dikurang theta. Nah ini, jadi saya tuliskan seperti ini. Fx ini maksudnya kan bisa saja bentuknya nanti A sin x. Jadi kayak misalkan contohnya adalah yang di bawah seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari bentuk seperti ini. Nah ini 3 sin 3x, 4 cos 3x. Jadi biasanya fungsi sin dan fungsi cos bergabung. Dan ini bentuknya tetap sama, tetap 3x. Yang ini juga sama, tetap 2x. Dan di sini 2x. Ini salah satu contoh soalnya. Nah, untuk menghadapi bentuk soal seperti ini, nah berarti kita harus cari tahu dari hal apa. Nah, nilai maksimum yang kita tahu kalau bentuk dari K cos ini, ya ini bentuk dasar ya, bentuk dasar tadi yang kita kenal tadi adalah K cos X dikurang plus minus ya, plus minus theta ditambah dengan C. Ini kan bentuk dasar tadi. Hanya saja kan ini bentuknya dalam X. Nah, kalau di sini mintanya kalau sesuai dengan fx, nah berarti kita gunakan fx. Jadi dalam hal ini bisa x, bisa 2x, bisa setengah x, bisa 3x. Jadi tergantung soal. Nah, untuk menghadapi soal seperti ini, maka cara kerjanya sama persis sebenarnya. Sehingga kita harus cari tahu dulu. Nah, cari tahu dulu ini dalam hal apa? Kita misalkan kita contoh yang pertama ya, Y sama dengan 3 sin 3x tambah 4 cos 3x dikurang 5. Berarti kita harus cari tahu nilai K-nya dulu. Di sini ada angka 4 dan 3. Berarti untuk mendapatkan nilai K itu adalah
dengan membuat Pitagorasnya. Nah, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ini di akar. Nah, ini kan kita bisa hasilkan nilai K-nya adalah 9 ditambah 16 ya. 9 ditambah 16. Sehingga K yang dihasilkan adalah 25. Nah, K-nya menjadi 5. Nah, kan masih akar ya. Jadi K-nya kita sudah dapat nilai K-nya. Jadi ini kita bisa rubah menjadi bentuknya adalah Y sama dengan K-nya sudah ada 5. Kemudian jadi cos. Nah, karena di sini kita menggunakan 3x, nah ini sinnya 3x, cosnya 3x, maka kita tulis ya di sini 3x. Jadi ikutin saja lah. Kemudian anggap saja pergeserannya selalu ke kanan ya, ke kanan kan negatif. Nah, pergeserannya besarnya taunya dari mana? Nah, pergeseran besarnya taunya dari mana? Taunya untuk mendapatkan perbesarannya itu, maka kita bisa cari tahu tetanya. Nah, cara tarik ini, tapi di sini saya menjelaskan hanya sekilas. Untuk mendapatkan nilai tetanya, kita menggunakan tan. Nah, tan teta. Tan teta di sini, tan itu adalah sin dibagi dengan cos. Nah, ya diingat sin dibagi dengan cos. Sinnya di sini nilainya adalah ada angka 3-nya, berarti positif 3. Itu ya. Kemudian cosnya di sini positif 4, gitu ya. Positif 4. Nah, dilihat kalau mau lihat nilai kuadrannya dari mana, nilai dari bentuknya. Di sini kan nilainya adalah X positif dengan Y positif. Maka ini dua-duanya positif nih. Ini positif, ini juga positif. Maka ada di kuadran 1. Itu ya. Jadi kalau misalkan contoh soalnya saya punya tan theta sama dengan atasnya positif, bawahnya negatif. Nah, misalkan 4 ya. 4, sorry. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, berarti Y-nya negatif di sini berarti ada di kuadran 4 karena di bawahnya yang negatif Y. Ya, ingat berarti sin bagi dengan cos. Nah, kan ingat tan itu adalah Y per X. Nah, gitu. Berarti Y-nya yang sorry Y per X ya. Ini tadi saya X per Y. Y per X berarti ini yang positif Y-nya, berarti sorry Y positif, Y-nya positif, X-nya yang negatif. Sorry ini untuk Y ya, yang di atas untuk Y, yang di bawah untuk X. Berarti yang X yang negatif, berarti ada di kuadran 2 ya. Nah, di kuadran 2. Berarti ini letaknya di kuadran 2. Nah, ini kita contohkan lagi lah. Berarti ini tan theta misalkan nilainya adalah negatif 3, positif 4 atau 4 saja lah. Berarti dalam hal ini Y-nya adalah min 3. Min 3 itu Y-nya berarti negatif ya. Y-nya negatif. Di sini plus 4. Berarti X-nya plus. Berarti yang Y-nya negatif, X-nya plus. Berarti ini yang kuadran 4. Nah, ini kuadran 4. Nah, kita udah tahu nilainya tan theta adalah 3/4. Ini kan 3/4 itu berarti ini pembulatan ya. Ini tetanya adalah tan theta sama dengan tan, nah ini yang soal ini ya, kembali lagi tan theta yang hasilnya 3/4 itu berarti 37 ya. Nah, pembulatan ini sebenarnya tan 37 derajat, berarti tetanya adalah 37 derajat. Nah, ini berarti bisa saya tuliskan 37 derajat ditambah, nah ini saya sudah ada di sini min 5. Nah, langsung kita tulis min 5 ini ya. Nah, misalkan dalam hal ini contohnya yang kayak saya peroleh tadi di sini. Nah, di sini saya dapatnya adalah 37 derajat kalau positif. Kalau positif saya dapatnya 37 derajat. Hanya saja ini kuadrannya adalah kuadran keempat. Nah, kalau di kuadran keempat di sini, maka kita ganti warna dulu. Ganti warna. Nah, ini kalau di kuadran keempat itu yang itu berarti kita menggunakan 360 kurang. Berarti 360 saya kurangkan 37. Nah, gitu. Berarti didapat 3, di sini 5, berarti 2. Berarti nilainya adalah 323. Maka saya tulis di sini nanti hasilnya adalah 3x dikurang 323 derajat.
Nah, sebaliknya kalau misalkan contohnya saya masuknya di kuadran kedua berarti 180 kurang. Berarti 180 dikurang 37. Maka hasilnya adalah sini 3, 7 di sini 4. Berarti 143 derajat. Berarti saya tulis 143. Jadi gitu ya. Caranya hanya itu saja. Nah, untuk ini hanya penjelasan kalau misalkan kita cari tetanya. Nah, dalam hal ini contoh soal di sini tidak memerlukan nilai tetanya. Nah, berarti yang diperlukan hanya nilai K dan C-nya saja. Kita sudah dapat nilai K-nya 5, C-nya adalah min 5. Sehingga kalau untuk mendapatkan nilai maksimum, nah nilai maksimum ingat ya, positifnya di mutlak K-nya ditambah dengan C. Nah, berarti 5 mutlak ditambah dengan min 5. Berarti dalam hal ini 5 dikurang 5 berarti 0 ya. Nah, untuk mendapatkan nilai minimumnya, nilai minimum coret-coretan ini kita ganti dulu, kita hapus dulu lah. Oke. Nah, ini nilai minimum. Ya, berarti nilai minimumnya sama dengan minus mutlak K ditambah dengan ditambah dengan C ya. Oh, salah. Penulisannya salah. Ditambah dengan C. Oke. Nah, ditambah dengan C. Oh, kok ditambah ya, dikurang ya harusnya. Ditambah. Oh iya, benar ditambah dong. Kok dikurang jadinya lupa. Ada sekitar ada pilek. Kurang enak banget ini. Berarti ditambah dengan C, maka sama dengan min dalam kurung mutlak 5 ditambah dengan min 5. Ini jadi kurang nanti ya. Maka hasilnya adalah min 5 dikurang 5, maka hasilnya min 10. Jadi untuk persamaan yang pertama nilai maksimumnya adalah 0. Ini nilai maksimumnya 0, kemudian nilai minimumnya adalah min 10. Bagaimana untuk soal yang keduanya, Y sama dengan min 2 sin 2X tambah 6 cos. Wah, ini 6 cos 2X ya. Berarti untuk mendapatkan nilai K-nya cukup seperti tadi, min 2 kita kuadratkan ditambah dengan 6 dikuadratkan, kemudian hasilnya diakar. Nah, berarti K-nya kita dapatkan adalah 4 ditambah 36. Nah, kemudian kita akar, hasilnya adalah 40 ya. 40, akar 40. Akar 40 kita sederhanakan. Akar 40 kita sederhanakan adalah akar 4 kali akar 10. Berarti K-nya nilainya adalah 2 akar 10. Nah, untuk C-nya tidak ada. C-nya berarti di sini 0, C sama dengan 0. Sehingga untuk mendapatkan nilai maksimumnya cukup nilai mutlak K ditambah dengan C, berarti 2 akar 10 ditambah 0, berarti tetap ya. Untuk mendapatkan nilai minimumnya min mutlak K ditambah dengan C. C-nya juga 0, berarti min 2 akar 10. Jadi untuk soal yang kedua, soalnya jauh lebih mudah, yaitu nilai K-nya untuk maksimumnya adalah 2 akar 10, untuk minimumnya nilainya adalah min 2 akar 10. Nah, kalau untuk menentukan persamaannya seperti ini cara kerjanya untuk mencari tetanya. Nah, berarti kalau kita untuk mencari tetanya min 2/6 itu kan bentuknya bukan salah satu dari sudut istimewa, jadi agak sulit. Jadi kita bisa menggunakan bantuan tabel ataupun menggunakan kalkulator saintifik. Demikian pembahasan kita tentang grafik fungsi kosinus, yaitu khusus bab kosinus ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.